Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 512 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kaisang dan Gibran, kemanakah duo terduga korupsi ini? Terduga korupsi Kaisang Pangarep dan juga Gibran Rakabuming beberapa hari ini tidak muncul di pemberitaan media pasca dilaporkan oleh Ubaidillah Badrum atas adanya dugaan korupsi atau KKN dan juga money laundry. Dua putra Presiden Jokowi ini tidak tampak komentarnya. Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun melaporkan dua anak presiden yakni Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep ke KPK terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU serta KKN. Berdasarkan penelusuran dari UBED, bisnis Gibran dan juga Kaisang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH. PT BMH merupakan anak usaha dari grup PTSM yang diduga terlibat kebakaran hutan. Lantaran penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi 7,9 triliun rupiah. Namun dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya 78,5 miliar rupiah. Setelah itu perusahaan milik anak-anak Jokowi diduga mendapatkan suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWJ Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PTSM dan menurut UBED, dugaan KKN dua anak Jokowi dan juga anak petinggi PTSM sangat kentara. Gibran juga pernah berkomentar mengaku siap dengan hasil dari KPK terkait laporan itu. Gibran akan bertanggung jawab apabila dirinya dinyatakan bersalah. Meski demikian, Gibran meminta untuk membuktikan soal laporan itu. Yang KPK biar berproses, kalau aku salah ya dibuktikan, tergantung bisa dibuktikan atau tidak, bukan dugaan tok, kata Gibran pada hari Selasa, 18 Januari yang lalu. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko juga memberikan tanggapan. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberikan penghakiman negatif pada anak pejabat termasuk Gibran dan Kaisang. Jangan mudah sekali memberikan penghakiman seolah-olah anak pejabat itu negatif, ucap Muldoko. Menurut Muldoko, masyarakat jangan mudah mencap anak tidak boleh kaya atau berusaha. Anak pejabat tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha. Ini bagaimana? Ujar Muldoko. Waduh, apakah terduga korupsi Kaisang dan juga Gibran hari ini mengambil mode senyap? Tidak ingin bicara tentang kasusnya karena khawatir akan menjadi pusat perbincangan publik? Kita tunggu saja apakah KPK masih bertaji mampu menyeret kedua terduga koruptor ini ke meja pengadilan. Kita tunggu apakah KPK masih menjadi lembaga pemberantas korupsi atau sekedar lembaga ad hoc untuk membuat sinetron tentang korupsi. Perusahaan penyuntik modal dua anak presiden tidak terdaftar di OJK. Wah, pengamat mengatakan terdapat dugaan pencucian uang semakin kuat. Dugaan pencucian uang terhadap dua anak presiden makin menguat setelah terbongkar perusahaan yang menyuntik modal ke usaha Gibran dan juga Kaisang tidak terdaftar di OJK. Harusnya perusahaan itu tercatat di OJK. Ini ada perusahaan yang menyuntik dana ke bisnis Gibran dan Kaisang tidak terdaftar di OJK, justru makin menguatkan dengan pencucian uang. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada Sabtu 22 Januari kemarin. Menurut Muslim lagi, PPATK harus menelusuri aliran dana perusahaan Alpha JWJ Venture ke bisnis milik Gibran dan juga Kaisang. Gibran sebagai pejabat publik masih menjabat komisaris, ini melanggar konstitusi. Kata Muslim, kasus Gibran dan Kaisang menjadi ujian berat buat KPK dalam memberantas korupsi. Masyarakat sendiri dibuat kecewa terhadap KPK terutama menyangkut dugaan korupsi yang melibatkan elit di negeri ini. Seperti dilansir dari investigator.co.id, dilakukan penelusuran untuk menggali lebih dalam tentang Alpha JWJ Venture sebagai perusahaan modal Ventura. Berdasarkan dokumen statistik Lembaga Pembiayaan 2020 yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar hingga akhir tahun 2020. Sebanyak 57 perusahaan bersifat konvensional dan sisanya 4 perusahaan berbentuk syariah.
Dari 61 perusahaan modal Ventura yang terdaftar di OJK, tidak ada satupun yang bernama Alpha JWC Venture dan tidak terdaftar. Padahal Alpha JWC Venture telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2016. Usai kemarin Kaisang yang disentil bisnisnya serta sahamnya yang mencapai 100 miliar rupiah, kini giliran bisnis Esdogar Gibran kena sentil dapat suntikan dana 71 miliar rupiah. Usai sang adik yakni Kaisang Pangarep, kini giliran Gibran Rakabuming yang usaha bisnisnya disentil terkait dengan suntikan dana bernilai fantastis. Seperti diketahui, belum lama ini keduanya memang dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Nah, tetapi sebelumnya publik terkesan hanya cukup banyak menyoroti persoalan saham Kaisang terkait dengan frozen food. Kini gantian putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang disentil dan menarik atensi publik sehubungan dengan bisnisnya. Gibran Rakabuming Raka sendiri diketahui memiliki pekerjaan sampingan, yaitu berbisnis atau buka usaha Esdogar. Menanggapi hal itu, pakar information teknologi atau IT, Sami Nota Slimboy, juga tak mau ketinggalan menyoroti bisnis Gibran. Praktisi IT, Samami Nota Slimboy, lantas buka suara melalui akun Twitternya yang menilai bisnis yang tengah digeluti Gibran masih terbilang sangat baru. Oleh karena itu, Sam juga heran dengan bisnis Gibran yang baru itu, tetapi sudah mendapatkan suntikan dana sampai 71 miliar rupiah. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71 M. Begitu ujarnya dilansir dari redaksi di Twitter pada Sabtu 15 Januari kemarin. Lebih jauh, ia juga menyinggung kejanggalan dalam suntikan dana dengan nominal fantastis tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya males masalahin aja. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK, yang nggak ujuk-ujuk juga. Kebanyakan orang ya males repot. Dilansir dari redaksi Galamedia, bisnis startup gula yang didirikan oleh Gibran disebut mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 71 miliar rupiah. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha JWC Venture, di mana Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan juga kota kecil. Bisnis yang dijalani oleh Gibran Rakabuming Raka dicurigai akibat mendapatkan dana suntikan 71 miliar rupiah. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming memiliki bisnis, salah satunya yaitu usaha Esdogar. Dana suntikan 71 miliar rupiah itu langsung menjadi sorotan pakar IT Sami Nota Slimboy. Dikutip dari redaksi Suara.com, hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Sam juga menilai usaha yang dijalankan oleh Gibran masih terbilang sangat baru, dan ia juga mencurigai bisnis Gibran lantaran sudah mendapatkan kucuran dana mencapai 71 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia juga merasa janggal dengan nominal suntikan dana tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya malas masalahin aja. Menurut Sami, apabila ada yang melaporkan KPK, itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba saja. Seperti diketahui, Gibran mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 71 miliar rupiah.